Kalau ada orang yang mendakwakan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, mengapa tidak? Kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita justru berusaha menjatuhkannya? Seakan-akan kita saja yang berhak untuk mendakwakan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain itu nggak berhak. Tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang muslim itu, dia senang semakin banyak orang yang menyerukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia senang. Dia senang orang-orang mengenal Allah walaupun tanpa dirinya, walaupun bukan melalui dirinya. Jangan malu jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan merasa rendah tatkala saudara kita itu memiliki kelebihan yang kita nggak punya. Jangan demikian jamaah yang dimuliakan. Akui. Kalau memang saudara kita itu punya kelebihan, ya nggak masalah, akui. Toh itu juga dia dapatkan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan dia. Sebuah pelajaran yang sangat indah yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Sebuah akhlak yang sangat luar biasa, yang seharusnya ini tidak bisa hilang dari seorang mumin, apalagi seorang da'i. Allah Azza wa Jalla mengisahkan bagaimana tatkala Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, saudaraku Harun, dia itu lebih fasih berbicara daripada aku ya Allah. Dia lebih bagus retorikanya berbicara daripada aku ya Allah. Dia lebih bagus di dalam menyampaikan suatu materi daripada aku ya Allah. Fa'arsilhu ma'iya rid ayyusaddiquni. Maka utuslah dia bersama aku ya Allah, supaya dia nanti bisa membantu aku untuk mendakwahi Fir'aun. Lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Padahal kalau kita melihat dari segi keutamaan, mana yang lebih utama, Nabi Musa atau Nabi Harun? Tidak diragukan, yang lebih utama adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah ulul azmi minar rusul. Tapi Nabi Musa alaihi salam itu tidak segan-segan mengakui kelebihan yang ada pada Nabi Harun alaihi salam. Karena memang Nabi Musa itu disebutkan beliau agak sulit berbicara, agak sulit di dalam menyampaikan materi. Dan ini menunjukkan tidak selamanya orang yang lebih pintar ngomong itu lebih utama dibandingkan orang yang tidak seperti dia di dalam berbicara. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Dia kalau dari segi bicara, penyampaian, itu nggak sehebat Nabi Harun alaihi salam. Tapi bersamaan dengan itu yang lebih utama siapa jamaah? Nabi Musa alaihi salam. Dan pelajaran indahnya yang bisa kita petik, lihat bagaimana kebersihan hati yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Dia tidak segan-segan mengakui siapa? Nabi Harun alaihi salam. Dia tidak segan-segan mengakui kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun. Dia benar-benar menjadikan Nabi Harun ini sebagai partnernya. Ya, harusnya demikian kita jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang mendakwakan manusia kepada Allah Azza wa Jalla, mengapa tidak? Kenapa kita tidak dukung? Kenapa kita justru berusaha menjatuhkannya? Seakan-akan kita saja yang berhak untuk mendakwakan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain itu nggak berhak. Tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang muslim itu, dia senang semakin banyak orang yang menyerukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia senang. Dia senang orang-orang mengenal Allah walaupun tanpa dirinya, walaupun bukan melalui dirinya.